Alhamdulillah telah sama-sama kita baca surah Al-Mulk. Insyaallah akan menjadi catatan amal baik kita pada sore hari menjelang malam ini. Dan apa-apa yang kita niatkan semoga Allah kabulkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan menyampaikan satu buah tausiah singkat, yaitu yang bertema dua pusaka sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bijahin nabi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat keluangan waktu sehingga kita bisa bermuajahah kembali, bisa bertatap muka seperti ini dalam kesempatan yang mulia di sore hari ini. Alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi. Ya, lanjut ke pembahasan berikutnya adalah saya akan menyampaikan tausiah singkat tentang dua pustaka sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya kita ketahui Nabi Muhammad SAW ketika beliau hendak meninggal atau beberapa lama sebelum beliau meninggal dunia, beliau sering sekali berkhutbah atau berceramah, yaitu meninggalkan pesan-pesan gitu, yang kita sama-sama ketahui bahwasanya Nabi selalu berpesan bahwasanya kita harus di khutbah Nabi yang terakhir sebelum Nabi meninggal, Nabi memesan bahwasanya aku tinggalkan kepada kalian untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan juga kepada As-Sunnah, kan? Itu masyhur di kitab-kitab dijelaskan seperti itu. Dan tetapi yang akan saya sampaikan kali ini adalah pustaka Nabi yang kurang populer. Sebenarnya ini berkaitan tentang hadis yang tadi yang saya sampaikan bahwasanya Nabi memesan kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, Kitabullah, Al-Quran, As-Sunnah. Dan ini sama gitu loh yang akan saya sampaikan ini. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni in tamasaktum bihima lam tadillu abada. Kitabullah wa itrafi ahli baiti. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, aku tinggalkan kepada kamu sekalian amrayni, dua perkara nih, dua urusan ini nih. Aku tinggalkan dua urusan ini nih. In tamasaktum bihima, apabila atau jika kalian memegang dua perkara ini, lan tadillu abadan. Ya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu dua perkara ini atau dua hal ini? Kitabullah. Yang pertama itu Kitabullah atau Al-Qur'anul Karim yang tadi kita baca. Wa itrati ahli baiti. Dan itrati ahli bait itu artinya adalah keluargaku, ahli baitku. Nah, yang populer yang selama ini kita selalu dengar bahwasanya Nabi SAW hanya berpesan dua hal, Kitabullah dan Sunnah. Padahal di dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan yang seperti ini. Makanya tadi saya bilang bahwasanya seharusnya sama populernya hadis ini, seharusnya sama populernya hadis ini bahwasanya Nabi memesankan dua hal, Kitabullah
dan sunnah. Juga Nabi memesankan dalam hadis yang lain, kitabullah dan ahlu bait. Gitu kan. Pengertian ahlu bait di sini adalah yaitu keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Yaitu istrinya Nabi, ya kan, yang mempunyai hubungan darah dengan Nabi. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih semasa hidupnya, Nabi Muhammad itu diejek sama orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi, cenderung malah memusuhi Nabi. Mengatakan apa? Bahwasanya Nabi Muhammad itu abtar. Apa itu abtar? Terputus keturunannya, gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad mendapat olokan atau cacian seperti itu, ledekan gitu ya, seperti itu, Nabi Muhammad murung, sedih tentunya. Bahwasanya Nabi Muhammad dibilang sama masyarakat saat itu tidak mempunyai keturunan. Terputus keturunanmu wahai Muhammad, gitu. Akhirnya Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Inna syani'aka huwal abtar." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya mereka semua itulah inna syani'aka wal abtar, yang keturunannya terputus. Tuh. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sedih dengan ucapan orang bahwasanya Nabi tidak mempunyai keturunan, kemudian tidak mempunyai ahlu bait, ya kan? Itu Allah langsung membela, ya, di dalam surah Al-Kautsar yang tadi dibacakan, bahwasanya mereka-mereka itulah yang mengatakan kamu tidak punya keturunan, sesungguhnya mereka yang tidak mempunyai keturunan. Seperti itu. Dan kita sudah seharusnya dan kita harus mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai keturunan hingga saat ini. Siapa-siapa itu? Yaitu keturunan dari putrinya, yaitu Fatimah Zahra sampai ke bawah. Atau yang kita kenal sekarang ini disebut kalangan habaib, habib gitu ya, atau syarif, atau apa, sayyid. Kalau kita lihat sejarah juga bahwasanya 9 wali songo itu termasuk keturunan Alawiyin atau keturunan ahlul baitnya Nabi. Ya nggak, Sunan Gunung Jati, Sunan apa Hasanuddin Banten, dan semua sunan-sunan yang 9 itu mereka termasuk keturunan ahlu bait. Nah, kemudian juga di dalam, nah itu tadi Nabi berpesan bahwasanya kalau misalnya kita nih semua nih sebagai umatnya ingin hidup tenang, tentram, tidak tersesat, tidak ikut apa keburukan yang sedang terjadi di dunia ini, pesannya Nabi adalah kitabullah wa itrati ahli bait. Sebenarnya hadis yang mengatakan bahwasanya kitabullah dan wasunnati itu benar juga. Jadi dua-dua hadis ini benar. Dan ada korelasinya. Bahwasanya kalau misalnya kita definisikan, bukan kita ya, ulama-ulama mendefinisikan bahwasanya sunnah itu adalah kaulnya Nabi, ya enggak, ketetapannya Nabi, diamnya Nabi, perilakunya Nabi, itu dinamakan sunnah atau hadis. Dan itu menjadi landasan kita dalam menjalankan agama, gitu kan. Kalau yang dimaksud as-sunnah adalah seperti itu definisinya, berarti sudah sangat masuk akal banget bahwasanya yang sangat mengetahui kehidupannya Nabi dari bangun tidur sampai beliau tidur kembali itu adalah ahlu baitnya, yaitu orang-orang yang tinggal bersama dengan Nabi, orang-orang yang punya hubungan darah dengan Nabi. Dia adalah orang terdekat Nabi. Jadi korelasinya itu nyambung banget bahwasanya kalau misalnya dikatakan kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu juga sama ketika hadis yang lain juga mengatakan kitabullah dan itrati ahlu bait, yaitu keturunanku atau ahlu baitku. Karena memang yang memahami sunnahnya Nabi, ya ahlu baitnya. Apakah orang lain? Apakah musuh-musuh Nabi yang memahami as-sunnah? Ya tidak mungkin. Nah, makanya yang tadi saya bilang bahwasanya hadis yang seperti ini kurang populer. Yang seharusnya populernya itu sama. Seharusnya populernya itu sama.
Makanya saya angkat hadis ini menjadi tema pada kesempatan kali ini. Kemudian juga Imam Abdullah Al-Haddad yang kita baca ya, zikirnya atau ratib Al-Haddad yang kita baca setiap hari, yang saya bergantian membacanya, kita sama-sama baca, nanti saya yang membaca atau rekan saya Ustadz Roziki yang membaca. Bahwasanya juga beliau musannif atau pengarang dari ratib itu, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mengatakan dalam syairnya, apa itu? Bahwasanya ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Bahwasanya ahlu bait Mustafa, keluarganya atau keturunannya Nabi Muhammad SAW adalah suci. Ya, tentunya kita jangan samakan kesucian keturunan Nabi itu sama 100% atau bahasa apanya ya? Bahasa Arabnya itu mi'ah bil mi'ah gitu kan. Plak 100%. Jadi Nabi suci, keturunannya juga 100% suci. Tentu tidak seperti itu kita membandingkannya ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Abdullah Al-Haddad bahwasanya keluarga Nabi itu adalah keturunan yang suci. Tentu karena Nabi Muhammad adalah orang yang suci, maksum. Kita harus yakin 1000% bahwasanya Nabi Muhammad itu terjaga dari segala kesalahan. Karena beliau pembawa risalah. Kalau misalnya beliau masih amatir, ya nggak mungkin juga Nabi itu mempunyai sifat amatir. Karena Nabi bukan kita. Beliau lahir ke dunia aja itu dari Allah pilih, dari sekian miliar manusia, Allah sudah pilih Nabi Muhammad itu membawa risalah. Artinya sudah melewati fit and proper test bahasa ini. Kan? Seperti itu. Jadi kita harus yakin bahwasanya Nabi Muhammad orang suci, keturunannya pun mewariskan kesuciannya. Gitu kan. Kemudian dilanjutkan lagi kan, hum amanul ardi faddakiri, bahwasanya mereka adalah ahlul bait tadi adalah pengaman di muka bumi. Nah, kalau kita belajar sejarah lagi, bahwasanya ulama-ulama besar dari mutaqaddimin atau ulama khalaf, yaitu ulama-ulama yang dahulu, yang udah dulu, yang udah lewat, ataupun ulama-ulama yang zaman sekarang ini ulama kontemporer, itu sudah pasti mereka mempunyai sanad ilmuwan itu yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Ya dengan cara mereka berguru kepada ahlu baitnya Nabi. Yaitu menggali ilmu, mempelajari ilmu yang diambil dari keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih ada sampai saat ini. Itu sudah pasti. Kalau misalnya kita belajar lagi biografi ulama-ulama kita, ya enggak kan dikatakan ada masa nasyab atau masa tumbuh kembang ulama itu pasti sejarahnya beliau pasti pernah berguru dengan ahlu baitnya Nabi, gitu. Makanya dikatakan hum amanul ardi faddakiri, bahwasanya mereka itu ahlu bait adalah pengaman bagi muka bumi ini. Artinya pengaman dalam hal ini adalah kalau misalnya masih ada ahlu bait di dunia ini, insya Allah dunia ini akan aman, gitu. Karena sanad keilmuannya itu masih terus bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang itu syaratnya kalau kita mau belajar agama, itu sanadnya nggak boleh amatir, nggak boleh terputus, munqati, nggak boleh. Makanya kita nggak boleh belajar tuh asal dengan Google, dengan handphone tuh. Karena kita nggak tahu dia berreferensi dari mana, gitu kan, bersambung atau enggak sanadnya. Karena berbicara ilmu agama itu harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun nanti di hadapan Allah. Makanya nggak boleh sembarangan. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi syairnya tadi oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Syubbihu bil anjumiz zuhri mislama qad jaa fis sunani. Bahwasanya ahlu bait itu ditampakkan bagaikan bintang-bintang di dunia ini. Ya. Dan kalau kita pelajari, maksudnya kita cari gitu data-datanya bahwa jumlah ahlu bait di dunia ini itu nggak banyak jumlahnya. Ya mungkin hanya puluhan ribu atau sampai ratusan ribu. Gitu. Jadi jumlahnya itu sangat sedikit gitu. Makanya
mereka itu ada itu bagaikan bintang-bintang di muka bumi sebagai penerang gitu loh. Kemudian juga lanjutannya qad jaa fis sunani. Nah, dan juga dikatakan di dalam setiap sunnah-sunnahnya Nabi dikatakan bahwasanya kemuliaan keturunannya. Lanjutannya lagi adalah wasafinun lin najati idza khifta min tufani kulli adza. Nah, ahlu bait tadi itu ibaratkan perahu Bahtera Nuh gitu kan, seperti perahu Nabi Nuh. Bahwasanya kalau misalnya kita ingin selamat di dunia ini, jangan jauh-jauh dengan ahlu bait. Dekati mereka gitu, cari ilmu dengan mereka, gali ilmu dengan mereka. Karena kalau misalnya kita menaiki umpamanya ahlu bait itu perahu, kalau kita naik perahu, insya Allah selamat, nggak akan tenggelam, gitu kan? Min tufani kulli adza, dan kita akan terhindar dari segala mara bahaya, musibah, dan juga dari fitnah dunia, gitu. Kemudian lanjutannya, fanju fiha la takunu kadza wa'tasim billahi wasta'in. Bahwasanya maka kalian ikutlah kepada rombongan itu gitu. Kita ini nih sebagai umat ikut kepada rombongan ahlu bait, orang-orang yang yang cinta kepada ahlu bait, ya, kepada keturunan Nabi gitu kan. Kita gali ilmu dengan mereka, kita dekati mereka dengan baik. Wala takunu kada gitu kan. Dan jangan kalian malah sebaliknya membencinya, kemudian pokoknya malah sebaliknya gitu, jadi malah kita nggak peduli dengan mereka, kita menyakiti mereka, kita membenci mereka. Logikanya sederhana sebenarnya. Kalau misalnya Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kita itu berbuat baik kepada semua manusia, gitu kan, tanpa melihat background latar belakangnya apa. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Apalagi kepada keluarganya Nabi, gitu kan. Kalau Nabi sangat marah ada umatnya yang menghardik atau menzolimi manusia lainnya. Nabi itu sangat marah kalau misalnya ada umatnya itu yang benci, yang zolim kepada manusia lain. Apalagi kalau misalnya umatnya itu zolim atau benci kepada ahlu baitnya Nabi, kepada keturunannya Nabi. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita malah sebaliknya yang membenci mereka, ahlu bait. Kemudian penutupnya itu syairnya wa'tasim billahi wasta'ani, dan berpegang teguhlah pada tali Allah, artinya dengan agama Allah, wasta'ini, dan memohon pertolongan kepadanya, tetap memohon pertolongan kepadanya. Kemudian dari hadis yang saya sampaikan ini, yang tadi saya bilang kurang populer, karena ya jarang yang mengangkat hadis ini para penceramah gitu kan. Padahal kesetaraannya itu sama seperti yang tadi saya sampaikan, yang ada hadis redaksinya. Kitabullah wa sunnati, ya kan? Nah, kitabullah wa itrati juga sama gitu. Perumpamannya sama gitu, dan korelasinya nyambung gitu kan. Nah, ini juga sejalan bahwasanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan kul la as'alukum alaihi ajro illal mawaddata fil qurba. Kul, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta apapun kepada hamba-hambaku. Ya kan? Katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu tidak meminta apapun kepada hamba-hambanya illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan terhadap keluarganya Nabi Muhammad SAW yang masih ada sampai detik ini, sampai hari ini. Jadi di dalam Al-Quran aja Allah sebegitu pedulinya dengan Nabi Muhammad bahwasanya tentu kita dianjurkan untuk cinta kepada Nabi, ya jelas, karena Nabi itu kan panutan kita, ya kan, Rasul kita yang bawa risalah, sudah harus kita termasuk bagian dari keimanan kita itu mencintai Nabi Muhammad SAW.
Dan juga tapi Allah perhatian kepada keturunannya Nabi Muhammad SAW sampai-sampai dikatakan tadi dalam Al-Quran, Allah itu tidak akan meminta apapun. Nabi pun juga demikian. Nanti nih di hari kiamat, Nabi nggak minta nih, bagaimana seberapa banyak kamu sedekah, seberapa banyak kamu itu. Yang dia minta cuma satu, al-mawaddata fil qurba, cinta kepada keturunanku, kata Nabi Muhammad. Kalau misalnya kita belum bisa mencintai, minimal kita jangan menyakiti atau jangan menzolimi. Gitu. Kalau melihat ada keturunan Nabi, ya kan, golongan ahlu bait yang berseberangan pendapatnya dengan kita boleh mengkritis statementnya atau pandang cara berpikirnya. Tapi kita tidak boleh menjudge atau membenci pribadinya, artinya dirinya. Karena apa? Di dalam dirinya itu ada darah Nabi Muhammad SAW yang mengalir. Tuh. Gitu kan? Jadi yang tadi saya bilang bahwasanya dikatakan oleh Imam Abdul Al-Haddad, Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri, bahwasanya keluarga Ahlu Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW itu suci, gitu kan. Tentu kita nggak bisa sandingkan keturunannya sama langsung nabinya gitu loh. Keturunannya langsung sama kakeknya, nggak bisa kita sandingkan sesama gitu kan. Pasti ada kekurangan oleh yang dimiliki oleh keturunan-keturunannya. Kalau Nabi 100% sempurna, nggak ada yang nggak sempurna. Tapi keturunannya ya memang nggak bisa 100% sempurna seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan menjadikan alasan karena sedikit kekurangan mereka menjadikan hati kita itu benci kepada mereka. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang membenci keturunan Nabi atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.